Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Banyak orang berkata bahwa dia ingin hidupnya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dengan tidak menyimpan dendam, kemarahan, dan dosa-dosa, saudaraku. Tetapi hidup yang menunjukkan kasih sebagai anak-anak terang yang mencerminkan Kristus dalam setiap kehidupannya. Maka dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus dan memuliakan namanya. Amin ya. Nah saudaraku, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dari ayat-ayat ini kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita dapat hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 30 sampai 32, firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Amin saudaraku ya. Dari Efesus 4 ayat 30 sampai 32 ini kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang pertama saudaraku, kita harus hidup jangan mendukakan Roh Kudus. Inilah langkah pertama bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan hidup mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Nah saudaraku, kata mendukakan dari kata lupeo artinya mengecewakan atau membuat sedih atau menyakitkan hati. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang tinggal dalam hidup kita, orang-orang percaya. Nah Roh Kudus saudaraku menjadi berduka ketika kita hidup dalam dosa atau hidup melawan Tuhan. Kita hidup dalam misalnya dendam, kemarahan, kebencian, atau dosa-dosa yang lain, perzinahan, percabulan. Jadi firman Tuhan saudaraku berkata bahwa kita telah dimateraikan. Ini menunjukkan jaminan keselamatan yang kekal bila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu janganlah kita hidup lagi dalam dosa. Karena ini mendukakan Roh Kudus, menyedihkan Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku, supaya kita jangan tergoda untuk berbuat dosa. Karena dosa sekecil apapun semua itu berdampak dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dosa sekecil apapun itu akan mendukakan Roh Kudus Allah atau hati Allah sendiri. Kebenaran yang kedua saudaraku, hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah buang semua dosa dan kejahatan dalam hubungan dengan sesama. Efesus 4 ayat 31 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan." Nah saudaraku, Efesus 4 ayat 31 ini kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ditulis di sini ada 6 jenis dosa dalam hubungan kita dengan sesama yang bisa mendukakan Roh Kudus, yang bisa menyedihkan hati Tuhan. Yang pertama saudaraku yaitu kepahitan. Ya, bahasa aslinya ditulis dengan pikria, pikiran yang terus-menerus menyimpan dendam,
menyimpan sakit hati dalam pikiran, saudaraku. Kemudian yang kedua kegeraman, timos. Ya, artinya emosi yang meledak-ledak dan tak terkendali. Kemudian kemarahan, dalam bahasa aslinya ditulis dengan orge, ya, kemarahan yang terpendam, menetap lama sampai membusuk, saudaraku, dalam hati. Kemudian yang keempat pertikaian, yaitu pertengkaran dan konflik yang terbuka. Ya, kemudian yang kelima itu fitnah, blasphemia. Jadi ini adalah kata-kata lewat perkataan dan gosip yang menjatuhkan orang, saudara. Jangan sampai ada fitnah di dalam kata-kata kita, mulut kita, saudara. Yang keenam segala kejahatan. Ini bicara tentang segala niat jahat, bentuk dosa dan bentuk kelicikan atau dendam, saudaraku. Jangan sampai ada kejahatan itu. Jadi dalam relasi hubungan kita dengan sesama, kita harus membuang semua dosa-dosa ini, semua sampah dosa ini yang dapat meracuni kehidupan kita, mengotori kehidupan kita, iman kita. Karena itu kita harus membuang semua dosa ini, saudaraku, untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan, hidup bahagia, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, karena itu buang semua sampah-sampah dosa ini. Jangan sampai meracuni, mengotori hati dan hidup kita, yang membuat relasi kita dengan sesama menjadi terganggu, bahkan hancur, dan ini menyedihkan hati Tuhan. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup dalam kasih dan pengampunan, saudaraku. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wow, luar biasa, saudaraku, ya. Dalam ayat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, bagaimana kita hidup dalam kasih dan pengampunan saat kita berelasi dengan sesama. Di sini kita diajarkan ada 3 sikap untuk menggantikan dosa-dosa kejahatan yang harus kita buang. Dosa sampah-sampah kejahatan itu yang bisa menghancurkan relasi kita dengan sesama. Bagaimana? Ya, digantikan dengan apa? Dengan 3 sikap yang penuh kasih pengampunan. Yang pertama, saudara, kita harus ramah terhadap sesama. Dari kata trestos, artinya baik hati, penuh perhatian yang baik terhadap sesama, peduli kepada sesama, ramah. Kemudian yang kedua, penuh kasih mesra, ephlangenos, ya, penuh belas kasih yang mendalam terhadap sesama. Itulah yang harus ada dalam hidup kita, saudaraku, ya. Dunia ini udah gak ada belas kasih mesra, saudaraku, jahat. Tetapi kita orang-orang percaya harus punya hati seperti itu. Tidak ada dendam, tidak ada ingin membunuh atau ingin menghancurkan orang. Dan yang ketiga, saudaraku, harus saling mengampuni. Char somai, mengampuni tanpa syarat. Tanpa syarat bisa mengampuni, saudaraku, orang lain dengan murah hati. Dasar dan motivasi kita melakukan semuanya ini karena kita mau mengampuni. Karena Allah telah mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak itu, saudaraku. Kita tidak dapat berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mau melayani Engkau dan menyenangkan hati Engkau. Tetapi kita hidup tidak ramah, ya, tidak penuh kasih mesra, tidak mau mengampuni orang lain. Gak mungkin, saudaraku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup ramah, harus penuh kasih mesra terhadap sesama, dan juga bisa mengampuni. Kita ramah, penuh kasih mesra, dan dapat mengampuni orang lain adalah tindakan mulia, saudaraku, dan tindakan ilahi ini tuh. Ini bukan karena orang lain layak, saudaraku, bukan, tetapi karena Kristus Yesus telah mengampuni kita dan mengasihi kita, sehingga kita mau ramah, penuh kasih mesra, dan mengampuni siapapun, saudaraku. Amin, ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari kitab Efesus, saudaraku, yang kita pelajari pada saat ini, bahwa kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan bila satu, yang pertama, hidup jangan mendukakan Roh Kudus. Kedua, buang semua dosa dan kejahatan dalam hubungan kita dengan sesama. Dan yang ketiga, hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah hidup dalam kasih
dan pengampunan. Kita harus ramah, penuh belas kasihan dan mengampuni sesama. Amin ya. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 saya bacakan lagi. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematerakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau buang semua sampah-sampah dosa itu. Dan kami mau hidup menyenangkan hatimu, tidak mendukakan Roh Kudus. Kami mau hidup ramah, penuh belas kasihan, dan mau mengampuni siapapun Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bukan berarti orang lain itu layak, tetapi karena kami sudah dilayakkan dan diampuni dosa-dosa kami, maka kami mau hidup ramah, penuh belas kasihan, dan mau mengampuni. Inilah doa kami. Kami buang semua kegeraman, fitnah, kebencian, dan berbagai macam dosa-dosa, sampah dosa itu Tuhan. Supaya kami layak di hadapan Engkau. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.